Pemirsa Jak Forum, kita akan lanjutkan kembali diskusi menarik ini dan saya akan beralih ke Pak Andri. Betulkah bank sentris mengajukan bantuan BLBI? Pernah. Ada aktenya, Pak? Ada akte. Hanya bank sentris yang membuat akte dengan notaris di BI. Dan tidak ada bank lain. Jaminan. Tidak ada jaminan. Berupa apa? Properti atau Oke nih. Perjanjian itu nomor 46. Bukan BLBI. Perjanjian jual beli barang namanya promes. Yeah. Perjanjian jual beli promes dengan jaminan. Saya memberikan promes 492 miliar kepada BI dan menjaminkan tanah 452 hektar milik orang lain, bukan milik bank sentris. Yeah. Ternyata mereka nggak membayarkan uang ini sampai hari ini. Oke. Tidak membayarkan. Saya punya bukti-bukti dan mereka menggugat saya di pengadilan pada tahun 2000. Waktu di pengadilan terbukti dari bukti-bukti dari mereka sendiri bahwa mereka tidak mencairkan uang dan buat bank di dalam bank di Bank Indonesia. Ada dua bank, ada dua rekening atas nama bank sentris. Ada dua rekening atas nama bank sentris. Yang satunya rekening individual. Jadi rekening pribadi tapi namanya bank sentris. Maaf, ini setelah bank sentris dibekukan? Bukan. Jadi Bapak ingin mengatakan setelah bank sentris dibekukan ternyata masih beroperasi tapi tidak di bawah kendali manajemen yang ada? Waktu dibekukan 98. Betul. Saya nggak punya bukti-bukti. Bank dirampok. Kita dimasukin rame-rame, disegel, semua direksi dan kawan keluar. Kita nggak punya data sekalipun. 2020 dia gugat. Karena gugatan itu dia keluarkan bukti dari PPK. Bukti itu menunjukkan permainan mereka. Jadi bukan saya bongkar, dia yang bongkar. Terbongkar dulu sendirinya. Itu. Ternyata tahun 2004, bank ini masih hidup. Buktinya apa, Pak? Karena masih lagi PPh. Oh, ada pajak gitu, Pajak, padahal penghasilan. sudah tidak dijalankan, tapi ada tagihan. Tagihannya kurang bayar, 54 miliar. Maaf, alamatnya sama nggak, Pak? Sama, proses sentris. NPWP sama juga? Bukan, dia tagihan kepada sentris di proses sentris, alamat dia di Upindo. Oh, jadi sudah berubah? Udah berubah, alamatnya, NPWP-nya berubah. Banknya juga berubah, devisa. Banknya naik devisa. Bank saya bukan bank devisa, bank umum. Oke, jadi ini memang menjadi sangat ganjil. Bagaimana bank sudah dibekukan malah bisa meningkat menjadi Bank devisa. Kemudian alamat juga sudah berganti. Kemudian setelah minggu kemudian kami dapat undangan di Regent Hotel makan siang sebagai pembayar pajak terbanyak. Malulah kami nggak pernah bayar pajak itu gede. Jadi perkiraan saya itu kalau kurang bayar 54 miliar, induknya berapa ya? Induknya berapa? Kalau pajak penghasilan itu 25%, berarti penghasilannya 4 kali lipat. Kalau 4 kali lipat, bank itu spread cuma 2%. Berarti bayangkan modalnya berapa persen, berapa banyak. Bayangkan sendiri. Nah, ini yang saya tidak mau. Karena kalau ini kejadian masih di BI, bank-bank nasabah BI itu tidak percaya sama BI lagi. Bank-bank nasabah BI tidak percaya sama BI lagi. Akibatnya, SBN akan cair. Bank itu pegang 31%, independen pegang 20%. Jadi 50% itu rawan kabur. Kalau dia kabur, likuiditas Indonesia kurang 3.500 T, separohnya tuh. Artinya kita krisis lagi. Baik Pak, saya ingin konfirmasi lebih lanjut bahwa kami mendengar bahwa ada transfer ke bank sentris tapi
Nomor akunnya berbeda. Mereka bukan ke sentris, mereka transfer ke bank itu, bank individual itu. Iya, iya. Ada 2 rekening, bank sentris dan bank sentris juga. Yang satunya bohongan, bukan bohongan, rekayasa. Dia transfer masuk menggunakan akta-akta saya tadi. Akta-akta tadi dijadikan dasar mengkredit ke sini. Udah tuh besokannya dia pindahin ke sini dengan call money. Nah, ini pertama kali call money overnight. Mindahkan ke bank sentris untuk dikeluarkan dari BI melalui bank-bank lain. Jadi kerjasama antara oknum BI dengan bank-bank lain. Bagaimana cara menggelapkan uang negara keluar dari BI? Korbannya negara. Tuduhan Bapak ini serius loh. Serius sekali. Ini sudah saya buka di 2000 di pengadilan. Udah tahu semua BPN, semua sudah BPN. Iya, Udah karena tahu, ini tapi menyangkut diam aja. nama baik Bank Sentral kan. Bank Sentral, maka yang bisa mengubah akun atau membuat akun kan otoritas, Pak. Saya bilang begini sama kejaksaan. Tariklah bukti-bukti itu. Karena aib buat negara. Mereka nggak mau. Mereka nggak tahu itu bukti-bukti bahaya. Saya bilang, kalau nggak tarik bukti, lu jatuh dari sepaku. Dia nggak mau juga, dia hajar dia. Karena bukti dari dia. Kenakalan dia. Aib negara kan, terbuka. Nah sekarang, kenapa saya ngomong ini? Bukan saya buka, yang buka PUPN. PUPN membuat penetapan saya, paksa bayar. Saya gugat paksa bayarnya batal dan cabut. Wartawan tanya, kenapa bisa kalah, bisa menang Pak? Saya nggak terima duit. Nah, wartawan tanya, kenapa nggak terima duit? Jadi meledak. Yeah. Jadi yang meledakkan ini wartawan, PUPN. Karena dia nggak tahu ada pengadilan, nggak tahu ada jaminan. Baik Pak Andri, kembali lagi ya. Jadi bukan hanya tidak menerima uang, tapi ditagih. bank Anda pun digunakan. Digunakan. Dan ditagih Dia bukan mencairkan uang saya, dia gunakan barang saya untuk mencairkan uang keluar dari. Pak Mandi kalau mau menanggapi ahli bener, dia ahli bener. Bang Faisal silakan. Ya kalau Kelihatannya menurut saya mau ini bicara nih. Ketidakadilan yang nyaris sempurna ya. Pertama tadi Bank Sentris Internasional itu tidak tersangkut di skema apapun ya dengan tanggung jawabnya masing-masing itu ya, jadi dia tidak masuk BPPN ini ya, segala macamnya itu saldonya masih positif, ada satu barangkali yang tidak memenuhi syarat, semua pakai standar kok, standar. Nah kemudian pertanyaan kedua, seolah-olah Bank Sentris Internasional ini sakit seperti yang lain, sehingga dikasih BLBI, tapi BLBI-nya nggak pernah diterima. Itu kan anehnya. Lantas ada akun, ya, Bank Sentris, tapi belakangnya 00, itu aja bedanya. Yang Bank Sentris asli saya lupa nomornya berapa 016, gitu kan. 016. 016 ini jadi 00 begitu. Nah, siapa yang bisa bikin rekening baru? Kecuali Kan harus diverifikasi sama bank kalau kita bikin rekening kan. Betul. Yang tahu apalagi dana dari BI ya oknum ya sekali lagi. Oleh karena itu menurut saya yang harus segera ditegakkan adalah tunjukkan bahwa di Indonesia ini negara hadir. Apa bentuknya? Melindungi warga negara dari segala macam penganiayaan atau apa. Untuk menciptakan kepastian. Kalau kepastian itu tidak dihadirkan segera, semua diam, semua lepas tangan, bisa jatuh terjadi korban. itu yang Bang Andri bilang gitu. Itu yang saya serem. Jadi investor itu, siapapun itu akan confident, oh ternyata kalau ada ketidakbenaran, negara ikut campur. Artinya apa? Kembalikan hak-hak personal dan hak personal dan hak korporasi ya. Ini kan dia udah Bang Andri ini udah dianiaya sama Bank Sentrisnya kan. Kembalikan itu hak-hak dia. Nah baru oh iya ya, sejuk berbisnis di Indonesia. Kalau tidak
Ini investasi sekarang makin lama makin melambat pertumbuhannya. Sudah terjadi karena serba ketidakpastian. Dan itu disadari, ya. Disadari, dan kalau saya tidak salah, nggak apa-apa saya bilang ya Bang ya, biar kita terus terang aja semua. Ngadunya ke siapa lagi? Ke semua orang udah ngadu. Ke Tuhan. Tinggal ke Tuhan. Upaya hukum pun sudah mungkin. Udah. Upaya hukum sudah. 20 Dan tahun. disarankan oleh Pak Menko Polhukam juga gugat aja. 20 tahun lagi itu bisa lama-lama kan. Gugat, sononya nanti gugat lagi. Nah jadi udah, yang inkrah itu apa sih? Terbukti bahwa ada yang nerima dan macam-macam, kembalikan hak sebagai warga negara yang dilindungi oleh negara. Itu kalau jalan selesai semua cepat. Iya, harus adilin semuanya. Baik, Bapak-Bapak, kita jeda sejenak. Pemirsa, informasi yang disampaikan Pak Andri terus terang membuat saya terkejut. Kita akan perdalam informasi lebih lanjut setelah pesan-pesan berikut.